Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam yang terus berjasa kita syukuri, karena dua nikmat ini menjadi nikmat yang sangat berharga, sehingga kita masih berada di rumah di antara rumah Allah untuk menjalankan kewajiban kita sholat maghrib yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu, dan dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban, maka saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang kurban, yang mana saya secara pribadi mensurvei beberapa masjid, itu ada kekeliruan dalam penentuan atau pemilihan hewannya. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah 27, Allah berkisah tentang dua putra Nabi Adam ketika berkorban. Berkorban kurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingatlah ketika dua putra Adam itu diperintahkan untuk berkorban. Korban, kurban, mengkurbankan kurban. Dan dalam bahasa Arab, kurban itu artinya mempersembahkan atau mempersembahkan sesuatu dalam rangka ta'aruf ila Allah, dan tidak dibatasi harus binatang dari sisi kata atau istilah bahasa Arab. Cuman karena sudah diadopsi bahasa Indonesia dan kita menerimanya, kurban itu harus binatang, jadi kita kalau berbicara dalam bahasa Indonesia, kurban itu artinya menyembelih binatang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kisah Nabi putra Nabi Adam ini disebutkan dan masuk sampai ke kita, kalau satunya berkorban binatang, satunya berkorban hasil pertanian. Nah, dia dikatakan di sini fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satunya diterima, satunya tidak. Nah, yang tidak diterima marah, kecewa, gelut. Nah, cuman mau marah, ya, untuk yang dimarahi. Mau memarahi Allah tidak mungkin, ya. Akhirnya yang paling gampang melampiaskannya kepada saudaranya. Jadi dia mengatakan kepada saudaranya, la'akulan naga, tak pateni kowe, dengan asumsi korban itu gak keterima karena gunamu luwih apik. Nah, putranya, saudaranya yang terima karena lebih berilmu, maka dia menjawab, "Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa. Nah, di sini ada pelajaran besar yang kadang kita luput ketika membacanya, yaitu apa? Saudara Nabi Adam berusaha menyatakan kurbanmu tidak diterima bukan karena aku, karena kamu tidak bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Nabi mengatakan, "Pastama kaum fi baitin min buyutillah yatluuna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum." Kalau kita itu masih mau mengumpul di masjid, membaca Quran dan mempelajari isinya, ila nazalat alaihim sakinah, maka akan mendapatkan ketenangan, wa ghasyiatum rahmah, dan mendapatkan rahmat, wa hafathumul malaikat, dan akan dijaga oleh malaikat, wa dzakarahu biman indah, dan nama-nama kita akan disebut di sekeliling malaikat yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kurban tidak serta-merta pasti diterima. Yang pertama, yang kedua, penerimaan kurban itu kembali kepada pengkurban, sahibul kurban.
sehingga tidak ada kaitannya dengan orang. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai sahibul kurban harus melakukan evaluasi. Sudahkah kurban saya ini berlandaskan takwa? Nah, bagi penikmat Allah Subhanahu wa taala, kurban yang berlandaskan takwa ya, sampai bawakan beberapa kitab ya, barang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih. Terus di dalam Islam itu dalil paling kuat itu Al-Quran. Di bawahnya hadis yang mana? Sahih Bukhari itu dulu urutan nomor 2 hadis Sahih Bukhari. Di bawahnya Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Nah, sebagian hadis Sahih Bukhari sama dengan Sahih Muslim itu yang disebut muttafaqun alaih. Sehingga ketika suatu hadis itu statusnya sudah muttafaqun alaih, itu kena sahih kuadrat, sahih banget. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih banget ini, hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam doha. Doha itu menyembelih di waktu duha pas Idul Adha. Bikap saya ini yang disembelih 2 kambing jantan. Kaps itu 2 domba, kaps itu domba jantan. Terus kapsaini aini itu jenis kapsul isnaini ya. Jadi kalau digabung kapsaini. Jadi Nabi kurbannya 2 ekor. Ini menjadi dalil nek korban itu mboten kedah setunggal dengan ada korban 10 angsal. Nggih. Nggih biaya itu korbane siji diuluke. Iki tahun iki kula kegarwane. Tahun ini pun atau mungkin kita tahun ini kan kula. Nah, dengan kula pun di tahun ini dan nek emang punya ya tidak harus 1, 2 boleh 3 boleh. Nah, kemudian amlah ini bulunya mayoritas putih, ada belang hitamnya. Nah, kalau dalam konteks kambing domba ini hitamnya itu kan dengkul, perut, batok, kemudian akrona ini dua-duanya punya tanduk bersungu. Yang keempat, dabahahuma biyadi, disembelih dengan tangannya sendiri. Berarti minimal ini berdasarkan riwayat ini ada 4 kondisi: jantan, putih, ada hitamnya, kemudian bertanduk, disembelih sendiri. Pertanyaan saya, Pak mau, Ibu kata, dari jenis kelamin menurut jenengan, apakah kurban itu harus jantan? Betul. Buat tidak mau ini belajar. Selama ini menurut jenengan harus jantan kah? Betul. Harus ini masuk pulau wajib benar? Tidak. Menurut jenengan tidak. Ini Mas Mulus email sebelah itu betul Pak? Harus. Oke, siap. Satu lagi, gimana Mas? Harus jantan apa enggak? Enggak. Ini buatan anu ya. Ini buatan voting ya. Soalnya ini kan agama itu dikatakan di dalam Islam fa'intan dan satu fisayin faradu ila Allah wa rasulih. Nek beda pendapat, ini jelas beda pendapat. Satu mengatakan wajib, dua mengatakan tidak. Nek voting ya, mengatakan wajib kalah ya. Dan ini bukan voting. Allah mengatakan bahwasanya untuk urusan agama maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu berarti dalil ayat, Rasul itu berarti dalil hadis. Nah, hadisnya pun dibacakan tadi. Maksudnya kurban itu jantan di hadis ini. Ya, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan kewajiban atau tidak? Nah, 1 berkeyakinan wajib, 2 berkeyakinan tidak. Nah, yang benar yang mana? Nanti ada ilmu alat, ilmu pendukung di dalam fikih, namanya usul fikih. Nah, ilmu usul fikih menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kata perintah dalam dalil menunjukkan wajib. Terus kalau hadis atau ayat mengatakan suatu dan itu isinya adalah kalimat perintah, maka hukumnya wajib.
illa madalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Sehingga dalam kalimat ini tadi topik dibirangakan oleh diperhatikan atau disimak lagi. Anna Nabiya sallallahu doha, bahwasanya Nabi sallallahu menyembelih. Niki kalimat berita atau kalimat perintah? Pak, berita atau perintah? Bahwasanya Nabi SAW menyembelih, ini perintah atau berita? Perintah. Perintah ini. Berikut perintah apa? Perintah. Padahal dia jawab orang wajib. Nah, terus ini perintah berarti kudunya jenengan wajib. Jenengan tadi perintah apa berita? Berita. Terus ditanya hukum, 2 mengatakan tidak wajib, 1 wajib. Ditanya ini kalimat berita atau perintah? Jawabannya 1 berita, 2 perintah. Jadi sing mriki paham, sing mriki konsisten, sing mriki bingung. Karena tadi ketika kita tadi mengatakan wajib, maka kita harus memahami dalil ini adalah kata perintah. Atau kalau kita memahami ini kata perintah, kok kita tidak wajibkan, ya keliru. Nah, maka ini kalimat kan bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Kan kalimatnya bahwasanya Nabi SAW menyembelih, ini kan khobar, kalimat kabar itu loh. Cara tanda bacanya nek bahasa Indonesia itu titik, bukan sembelihan atau belen kan gitu. Sembelihlah gitu. Kalau kebahasannya sudah sembelihlah, belen gitu, itu perintah. Itu nek tanda bacanya sama. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau niki kalimat berita, maka hukumnya tidak wajib, tapi menunjukkan keutamaan. Itu dulu kita pegang. Yang kedua, kalau kita wajibkan, maka 1 set ini 4 tadi itu ya harus ada semua. Berarti ya kudu jantan, terus kudu putih enek irenge, yang ketiga kudu enten sungune, yang keempat kudu dibelah dhewe. Nah itu kita terapkan, nah, insya Allah termiki mboten sing kurban. Soalnya apa? Lah membawa misal betina kita tolak, membawa sapi warna putih kita tolak. Abang ya tolak wong niki amlah yang niki putih enten irenge. Cara niki diterapkan di dunia sapi niku cocok yang sapi merah. Sapi Jawa tapi enten irenge nggih. Sapi Jawa sing putih tok ya ora iso ya. Terus sapi sing rada sumu ya kita tolak. Terus enten mulai biaya sugih belah dhewe, maksudnya belah kan 1 ekor sapi sendiri, tidak rombongan, tidak patungan. Ning dalem telung dibelah kayak ditolak kan belah dhewe kudu ditolak. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menunjukkan keutamaan. Sehingga kalau datang sapi jantan ya lebih utama daripada betina. Datang kambing yang atau sapi yang warnanya putih, maka itu tidak lebih utama dari yang warnanya belang, gitu kan. Kalau datang yang bertanduk itu lebih utama daripada yang tidak. Bukan berarti yang nggak bertanduk itu nggak boleh, tetap boleh. Termasuk ketika sahibul kurban mengamanahkan, menitipkan untuk derek disembelihkan. Kalau iuran duit aja minta tolong diwakili, dicarikan dan disembelihkan. Nah, maka itu pun juga boleh. Sampai sini dulu ada pertanyaan ada soal ini lho, nggih. Lagi ngomongin iki terus satu sing teko naik sapi. Klondonge wong siji tok ora Mas. Iki dari ngomongin klondong niki. Demi ngomongin iki. Ada enggak dari sana? Enggak ada ya. Sini ada yang nanya enggak? Enggak ada. Mereka Mas, bener? Iya, siap. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, poin takwa berikutnya disebutkan di dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari nomor 613 timur ini. Niki riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Karena rajulu fi ahdi Rasulillah SAW yudhi bi syatin anhu wa an ahli baiti fa yaquluna wa yut'imun. Dulu
seorang laki-laki di zaman Nabi SAW itu berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, lalu mereka makan dan memberi makan darinya. Dari dalil ini, Pak, ini kalimat khobar, maka ketentuan di sini tidak harus satu. Nah, isi ketentuannya apa? Ketika memang sebuah keluarga itu tidak mampu, alias enengnya mampunya cuma beli satu, maka satu itu bisa mencukupi sekeluarga. Sehingga ketika dihantarkan satu ekor kambing ini atas nama fulan dan keluarganya, itu angsal. Dan dalil berikutnya atau poin pelajaran berikutnya, ketika membawa satu ekor kurban tadi, maka yang terbaik atas nama kepala keluarganya dan anggota keluarganya. Jadi akhirnya ada sebagian wanita yang protes, bojoku pengangguran, aku sing kerja, mohon atas nama bojoku, nek memang tidak mau, beli dua, satu atas nama istri, satu atas nama suami. Mau pakai mau, ya tidak apa-apa, sudah atas nama istrinya sudah tidak apa-apa. Sehingga tidak perlu dijadikan bahan perdebatan. Ini pun gambil mawon. Pokoknya datang tinggal aku seanak bojo, alhamdulillah. Ini ngene bojoku aku ora, alhamdulillah, tidak apa-apa. Atas nama siapapun kita terima. Nah, kemudian yang namanya ahli bait ini adalah yang masih tinggal dalam satu atap. Sehingga kalau ini korbannya aku karo anakku sing wis omah-omah ning Papua, ini ya enggak tepat nggih. Terus yang di dalam rumah, anak-anak yang masih di dalam rumah bersama kita. Istri juga, ini korbanku karo mantan bojoku yang mboten usah. Mantan sing golek dhewe. Maka ini yang di dalam rumah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya adalah tentang pembagian. Ini dikatakan dimakan sendiri dan diberikan untuk orang. Di sini, nah kita terkenal dengan tiga, dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Ini malah dua. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kurban itu pembagian itu fleksibel. Tidak harus dibagi tiga, ya tidak harus dibagi dua. Karena dua-duanya dalilnya ada. Maka dua dalil yang menunjukkan perbedaan tidak boleh dipertentangkan, tapi harus dikompromikan. Nah, kompromi ini apa? Komprominya adalah pertama, boleh dipilih, dimakan dan dibagikan boleh, dimakan, sedekahkan dan dihadiahkan boleh, atau sesuai kesepakatan ansal. Dan sudah ada keras-kerasan di sini, tidak ada. Bahkan nanti di beberapa kitab fikih itu Nabi itu disebutkan pernah menyembelih sapi khusus buat istri-istrinya. Berarti sembelihannya khusus untuk keluarganya. Nah, sehingga nanti sebagian ulama mengambil hukum bolehnya kurban dipangan dewi sak keluarga. Nggih niku Nabi nek nglampahi ngoten niku sing dibeleh mboten mung setunggal. Terus beli berdus dewi siji, tahun ini rada ciprati, dan itu kirang afdol. Nah, maka dalam konteks ini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim tidak boleh terlalu kaku. Sehingga nanti kalau misalnya sudah ditetapkan, sohibul kurban dapat daging mau sapi 4 kilo, kok terus kemudian ngapunten Pak panitia, jadi pulau inguk kok anu babate dari enten di nek angsal kula nyuwun secuil mawon. Nek pun tembunge ngoten man parini. Nanti ada panitia kaku banget. Terus juga ikutan niku kok. Jadi terus akhirnya tahun ngarep mutung pindah masjid gitu. Soalnya napa? Dia merasa lho aku ki sahibul kurban lho kok malah jadi kaya wong ngemis. Tidak boleh artinya kalau memang ada yang diminta itu dan memungkinkan untuk kita kasih, dikasih mau. Betul usah kaku-kaku. Tapi nek gone kabeh tak gone mung tak pondong, nah itu juga enggak bagus juga. Artinya ada kondisi-kondisi yang harus dikelirkan. Iki nek jenengan betul sedanten wong niki
dengan hak dengan itu sepertiga dari 1/7 loh. Misalnya kayak hitungan sepertiga atau mau dimaksimalin setengah dari 1/7. Berarti ini kena enten igone enten 36, berarti kan 36 dibagi 7 se. Kalau bar niku 36 dibagi 3 se atau dibagi 2 se berarti 18 bagi 7. Nah, berarti ketemune loro. Member dengan itu loro mung atau telu tok iki ngono. Nah, iki nek tak bagi loro lho Pak, ora tak bagi 3 se. Nah, artinya sesuatu itu bisa diklirkan dengan mudah. Sementing dia paham, kita juga cetok. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian dalil ini juga menjadi dalil bahwasanya kurban untuk orang yang sudah meninggal itu secara praktek khusus untuk orang meninggal itu tidak ada. Tapi apakah tidak boleh? Maka dalam pembahasan fikihnya ada beberapa pendapat. Satu, kalau itu diwasiatkan, maka itu boleh. Misal, dengan sebagai bapak, wasiat kalian putrane, ku nek Pak mati, terus kue longgar, tukokno wedhus, kirimen ning Masjid Fatimah atas nama Pak I. Dan itu nek anak berbakti akan mengusahakan. Maka ketika diserahkan ke masjid atau orang tuanya sudah meninggal itu boleh karena ada wasiat atau wali tadi. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalil ini juga menyatakan bahwasanya kurbannya orang hidup itu lebih utama daripada niat untuk orang mati. Sehingga kalaupun ada wasiat, sebaiknya yang hidup juga berkurban. Sehingga anak yang soleh tadi harusnya kurbannya bukan mau 1, 2. Ini saya dan keluarga, ini spesial buat bapak saya. Sehingga kalau cuma 1 tok, ini atas nama saya dan keluarga. Nah, kata dan keluarga ini sudah tercakup orang tua atau anggota keluarga yang sudah meninggal. Nah, yang tadi kalau jelaskan tentang itu seneng banget. Tenan tau sih kayak salah. Wah, sangat. Tapi nek wong tak jelasin ngono ki ngeyel ta. Lah nek ngeyel ya pun mang tampi mawon. Kenapa lah? Karena mungkin dia punya dalil yang saya nggak nyampe dalil itu lah. Sehingga kalau ada yang tetap ngeyel ora iki kurbane bapakku. Lah jenengan aku ora. Ya pun mang tampi mawon. Sudah. Sehingga di sini sekali lagi kita fleksibel saja, tidak perlu kaku-kakuan. Jadi kalau umpami pertanyaan itu datang saya jawaban kula wonten niku, tapi kalau kemudian mau dijawab wonten kok masih punya ini sendiri, pendapat sendiri, ya monggo. Nah, saya tidak kemudian harus gimana. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Poin takwa berikutnya. Naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Bahwasanya kami pada waktu itu di tahun Hudaybiyah menyembelih al-badanata. Badanata niku unta. Ning unta dengan jenis yang paling gede. Unta niku macam-macam ya, sing kulo 1, kulo 2, pokoknya sing gede dhewe. Cara sapi metal tuh gede. Nah, al-badanata niki nggih disengkuyung an sab'atin oleh orang 7, patungan orang 7. Wal baqarata an sab'atin, dan sapi juga orang 7. Niki hadis khabar, bukan perintah. Naharna ma'a Rasulillah, kami berkorban bersama Nabi begini. Nah, cuman dalam hadis khabar ini ada pembatas jumlah, yaitu 7. Sehingga sebagian orang dalam jamaah tertentu, jamaah 354 tadi itu kadang itu patungan lebih dari 7, itu tidak boleh. Nah, ada juga yang sudah benar patungannya 7 gitu kan. Tapi dalam prosesnya, misal 3 juta kali 7 buat 21. Dalam prosesnya kita nyari sapi yang satu macam harga atau satu ukuran kan susah. Akhirnya dapetnya ada yang kecil, ada yang besar, nanti itu tahu. Sehingga harganya beda-beda, ada yang 20, ada yang 21.
Padahal kalau wong ngecek kan bakul niku 20 nggih enten tapi cilik. Rata-rata 30 enggak. Nah, niku umpami niki namanya contoh ya. 21 20 21 20 atau ada yang 22 misal. Berarti kan ada yang kurang 1 juta, ada yang kelebihan 1 juta kan gitu. Nah, maka pengurus dalam hal ini panitia tidak boleh melakukan manuver subsidi silang, tidak boleh. Kenapa? Karena anggotanya sudah 7 itu sudah maksimal. Nek disubsidi silang seolah-olah ketambahan 1 lagi. Niku mengke marai kurbane ora sah. Kan tadi lho di depan tadi lho ayatnya Al-Maidah 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Mas. Korbanmu kuwi gak ditampa ora mergo korban luwih apik timbang gonamu, ora kowe wae gak takwa. Jenenge korban marang Gusti Allah diboke sing elek. Tegese ditolaknya itu bukan karena saya gitu loh, karena kamu gak takwa. Nah, maka dalam konteks ini, sohibul kurbannya mungkin sudah takwa dalam arti memberikan dana. Nah, kita sebagai panitia harus berhati-hati karena makna lain dari takwa itu hati-hati. Nah, cara berhati-hatinya adalah jangan melakukan manuver subsidi silang. Subsidi silang menjadi boleh kalau di 2 kelompok yang jenengan lakukan subsidi silang ini ada 1 atau beberapa orang yang sama. Misal kelompok A, kelompok B, kelompok derek. Ini sini pitu-pitu di dalam 7 yang A ada saya, 7 dan B ada saya. Maka misal di A harga sapinya 20, di B 22 kan sini turah 1 juta, sini kurang 1 juta. Itu dengan pundut 1 juta masuk yang ini pluk gitu boleh karena saya ada di 2 tempat itu. Nek ngoten niku angsal. Atau menjadi boleh kalau kemudian ini enggak 7 orangnya, 21 itu adalah duitnya orang 6. Jadi jangan niku kelompok sak kelompok niku mboten 7 6 gitu. Nah, berarti nanti nek niki kurang niki luwih disususi boleh dengan asumsi ketambahan 1 dan masih ada space slot 1. Nah, tapi nek wong 7 buntet terus ditambahke dari sebelah dan niki sini dan sini 14 orang nek ditotalke niku orangnya beda semua, itu ndak boleh. Ribun, sampai sini ada pertanyaan. Ngomongkan ini, Ribun. Pertanyaan dalam proses pembentukan kelompok ini, kita rata-rata menarik iuran sebesar 3,5 juta. Ya, 24,5 berarti. Ya, orang 7 berarti 24,5. Dengan pertimbangan nanti untuk operasional ya. itu. Ya. Kemudian kita belanja sapi dapat 2 ekor karena ada 2 kelompok tadi. Yang satu seharga 23 juta, yang satu seharga 22.600.000, cuma selisih 400. Berarti kan turah kabeh niku to. Gimana masih turah? Ya dua-duanya turah gitu toh. Ya, dua-duanya turah kan. Iya. Terus pertanyaannya, apakah nanti proses mungkin pembagiannya juga berbeda atau gimana? Pembagian apa nih? Nanti daging. Daging. Oh, tadi di depan saya ngomongkan bagian daging, maka fleksibel dalam artian tadi kan ada bagian 2 dan bagian 3. Nah, sehingga dengan bagi 2 dulu kemudian dibagi 7 boleh, dengan dibagi 3 dulu bagi 7 boleh, bahkan dengan tetapkan dari awal wis ora usah bagi 2 bagi 3 tapi dengan hitung-hitungan kasar sohibul kurban dapat 5 kilo plus hati dibagi 7 itu ansal, fleksibel pembagiannya. Nah, dalam konteks kasus yang dengan sampaikan kembali ke hadis yang terakhir ini, berarti dua-duanya kan turah. Artinya disubsidi silakan ya tidak perlu dua-duanya turah. Cuman tinggal akadnya dengan sohibul kurban ya turah dibalik atau diikhlaskan buat operasional. Nah, ini perlu dikelirkan. Nah, terus kita sebagai pengurus tidak boleh tiba-tiba mengambil tanpa persetujuan, karena nanti sohibul kurban pasti melihat iki kok gedene beda, tapi kok iurannya podo. Nah, akhirnya menjadi syak wa sangkal. Jadi pertanyaan dan kecurigaan. Iki jane
turai piro yo kok ora transparan. Padahal kita jadi udah ngapa-ngapain dari turahan itu kita kumpulkan mungkin nanti buat operasional yang nanti kalau kurang buat operasional tahun depan misalnya gitu. Nah, itu perlu akuntabilitas dan anjana sudah saya kasih draft ini kalau tinggal niku dicocokkan dengan konteks ini. Nanti tinggal direvisi yang saya kasih buat dan bisa memperbaiki dan dosis sini niku harapannya nanti saya berubahnya dipaham. Oh, ini akadku turah piro-piro di operasional. Nah, dalam kasus tertentu ketika operasional dimasukkan pada iurannya ini, misal umpami nggak dapat itu sapinya, niku kadang ada takmir yang itu coba pas ke 4,5 kilo memang ngatus operasional boleh 4,5 gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya menjadi kondisi di mana menurunkan kualitas. Makanya ini saran saya bagusnya itu dalam iuran itu disebutkan minggu sapi berapa, operasional berapa. Misal sapi 3,5 operasional 100.000 per orang. Jadi orang nanti akan nyetor 3,5 plus 100.000 sehingga nanti 100.000 ini ya sudah ini operasionalnya. Yang kemudian 3,5 ini dengan maksimalkan buat beli sapi. Nah kok nanti tetap turah misal, nah ini dimintakan ikhlasnya atau kembali ke akad yang mau dengan draft konsep itu, apakah memang diinfakkan dalam arti untuk operasional atau infakkan ke masjid ya sakit. Makanya Bapak Ibu rahmatullah sekali lagi urusan kurban itu jadi luas banget, enak banget. Cuman kadang kita itu bingung akhirnya kaku ujung ini sampai nanti ada orang itu sapi nggak tahu mungkin jenengan sudah tahu atau mungkin baru dengar ada niku pembagian sohibul kurban sapi niku cuma dikasih sampil kakinya entah kanan entah kiri lah yang belakang satu dan itu dibagi 7 niku mungkin mesti nopo mesti iren-irenan soalnya nopo pas tuku niku regane mesti beda kan mungkin padha nek padha gedene beda ya itu dadi masalah meleh. Nah, karena iurane padha gedene beda terus sudah disepakati mereka bahwasanya haknya adalah kaki ini dibagi 7. Otomatis kan beratnya jadi beda toh. Wah, aku dileboke kelompok iki ternyata yang mau 3 kilo 8 on sing ono 3 kilo 8,5 on kacek setengah on niku tetep dadi ganjilan ning ati lho. Wong niki ngomongke menungso akeh. Mboten awake dhewe ngono 3 on 3 kilo ya seneng gitu. Wong liya itu kacek setengah on itu ya trimo jak rame bareng kok niku. Makanya nggih yang terbaik nek menurut saya ya tetep jenengan saya tetep pakai hitungan berat. Jangan sambil korup itu atau nopo korup itu susah mungkin tidak malah marahi geseh atau marahi membuat orang itu jadi sudon. Ada lagi nopo iya dikilin loh kemarin saya itu cari sapi kemarinnya itu ada angkutan bapaknya apa 3 di 9 sapi nah nilainya sama 3,5 tetapi beli sapinya itu karena caranya itu pasarnya susah ada 21,5 dan tadi subsidi silang tidak boleh. Artinya gini, kita tetap harus punya catatan dari 9 sapi itu, sapi 1 berapa harganya, sapi 2 harganya berapa. Yo kesannya ribet tapi ya harus clear nonton ibu. Makanya nanti dalam urusan riba itu ketika disampaikan kepada orang kafir Quraisy, mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Dadi kuwi padha kaya riba. Ujung-ujungnya kuwi ndek modal pengen duitmu dadi tambah akeh to. Tapi kemudian dijawab oleh Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ora. Sing jual beli ki halal, sing riba gak kena. Nah, nanti bedanya riba sama jual beli apa? Kalau riba duit, baliknya duit ada tambahan. Nek jual beli duit, jadi duit enek tambahannya, tengahnya ada intermediatnya yaitu barang atau underlying untuk diperdagangkan. Nah, jadi terkesan rantainya itu rodok panjang.
dan itu justru yang benar. Maka dalam konteks yang dengan tanyakan tadi mengacu pada hadis ini, maka kita harus clear ini 21 sisanya kemana, ini 25 kurangnya diambilkan dari mana. Nek bakul niku genah wis ngene ae Pak, duitmu kan 24 ping 7 ngono nek bakul niku 24 ping 7 pinten niku akeh lah pokoke 120 karo 14 134 100 pinten 160. Nah 164 juta kan ngoten ya. Kene ae duitmu ndi nyonyi sapine 7 kiyak-kiyon dhewe. Itu ya gak boleh. Makanya ini saya sampaikan karena praktek kiyak-kiyo itu bukan cuman terjadi di satu titik, di banyak titik. Bahkan di satu masjid itu puluhan tahun mereka melakukan kiyak-kiyo itu. Saya mencoba untuk meyakinkan itu keliru, itu baru mau diterima setelah 2 tahun saya ngisi pengajian di situ. Artinya 2 kali kurban. Pada periode yang lalu saya sampaikan mereka tetap bersorak mulai. Nah, yang niki kalau masih bertahan di situ, masih dibu NGC. Nah saya, loh, ini bukan soal protes ya, soal gini loh. Iurannya itu kan 3,5, duit masuk itu kan 24,5. Nek yang harganya lebih kurang dari itu aman. Nek sing 25 tadi loh. Pertanyaannya 500-nya dari mana kan gitu. Ya otomatis kan dari yang turah loh. Padahal yang turah ini belum tentu orangnya sama. Maka seolah-olah ketambahan 1 orang. Benar? Oke, terus nanti jam piro. Nah, sehingga kita maksud saya, ketika jenengan mau melakukan itu, borongan ngoten niku, langkung sayanya dikelirkan satu-satu dan nek bisa jangan sampai 1 ekor itu lebih mahal dari 24,5, sehingga asumsinya mirip kayak ini tadi, jadi Mas Mo tadi genah turah gitu loh. Tapi nek kirang itu wajib dimintakan pada anggotanya, tidak bisa dipindahkan nonton ibu nonton. Senajan memang ya turah nonton ada selikur, ada selawe tadi kan turah, saya kira 4 juta, saya kira kurang 500. Kalau di gini kan masih sisa 3 juta. Tapi karena ini tadi orangnya beda-beda, misal 7 orang niku, nah itu tidak boleh, kecuali 21 ke 25 ini ada 1 atau 2 orang yang sama, itu boleh. Atau maksimal 7 kok dilalah di situ, sini 7 turah, sini ternyata sampai ini gede, turunnya kok 6, nah ini bisa, tidak apa-apa. Nanti, sampai sini dulu, ribut. Ada satu lagi. Oke, berarti ini istirahat, lanjut barisa. Saya dapat informasi. Misalkan di suatu masjid itu iuran sapi, ternyata murah. Murah. Katakanlah 17. 2, sekian juta. Oh, per ekornya. Per orangnya. Ternyata di situ sebetulnya untuk beli seekor sapi tidak cukup. Tidak cukup. 7 orang tadi. Ya. Segitu tidak cukup. Kemudian oleh pihak masjid didatangkan seorang yang untuk mensubsidi. Nutupi. Gimana? Tidak boleh. Itu tadi yang tak bilang LDI tadi yang kayak gitu prakteknya. Jadi LDI itu ngumpul kayak tadi ngedit piro 500 saito 700 tumpuk. Iki lagi numpuk 10 juta. Wong sugih tekake dengan untuk iki sampe selangkung enggak 15 juta. Sugih tidak boleh. Kecuali orangnya tadi yang diminta tadi cuma orang 6 gitu kan. Orang 6 nanti orang ke-7 mungkin masih boleh seperti itu. Atau orangnya 7 diambil salah satunya nyotakein kowe ya. Jadi masuk di situ boleh. Tapi nek dia sebagai salah satu dari 7 tidak boleh. Maka tergantung bagaimana akadnya. Akad itu menentukan. Sama-sama kita mengeluarkan duit seharga seperangkat alat sholat. Satunya ada ijab kabul dan akad jadinya nikah. Yang satunya mung serah terima tok jadinya niku berzina. Nah, ongkone podo misalnya 500 atau 1 juta, tapi yang satunya kan bentuk seperangkat alat sholat, tapi kemudian diakadkan saya terima nikahnya gini-gini ada saksi
hubungan suami istrinya halal. Nah yang satunya AKT ya, ini dengan gue dari pulau sak jam rong jam itu jadi zina. Maka dalam konteks itu ya, orang kaya itu bagaimana akadnya kepada satu kelompok ini? Apakah sebagai anggota yang berkorban itu sudah tidak boleh, atau menghibahkan duitnya entah kepada salah satu atau salah tujuhnya, misalnya kurangnya 14 ya yang 14 pokoknya itu jejer ya itu serahkan panitia semuanya sah, tidak apa-apa. Istirahat dulu. Oke, baik. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini tema yang hot, tema yang panas. Ini jaringan gongel belum intinya itu namanya tak bawakan gigi, karena banyak yang keliru. Kita bawakan gigi, namanya Pulau Suwun. Saya berharap panjenengan bisa hadir melanjutkan nanti pada Isya. Mobil mengatakan yang bisa saya sampaikan kurang akhir kalam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum